hari ini ada agenda apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini biasanya kan sebagai lawyer, hari ini sebagai kakak kandung nih. Sekaligus prinsipal juga, pelapor juga. Jadi hari ini memang benar membuat laporan terkait memang sertifikat adanya dugaan pemalsuan, penggelapan serta melarikan juga bisa ya, melarikan sertifikat ya. Jadi intinya cerita kronologisnya adalah sejauh ini kan memang kita ketahuin bahwa almarhumah mama Mas Ayu Puspita Diana Putri, ibunda kandung kami, dari ketiga anak, cuman 2 yang hadir, 1 berhalangan hadir, kakak saya yang pertama. Jadi hari ini nih terpaksa gitu kita melakukan hal ini. Jadi waktu mama meninggal tepat 1 tahun yang lalu mama meninggal, kita anak-anaknya memang tidak fokus ke harta beliau gitu ya, karena kita sangat berduka. Memang secara Islam sih sudah dinasihati oleh Habib kalau ada waris segera dibagikan. Cuman kita anak-anaknya punya kesibukan masing-masing, kakak saya punya kesibukan dan saya juga sama. Hingga akhirnya kita tidak fokus pada hal tersebut, malah kita fokus ya bagaimana mendoakan beliau, kita fokus untuk hal-hal yang jauh sekali dari warisan yang kita pikirkan itu. Tapi kemarin qadarullah seperti diberi petunjuk pada saat mau 1 tahun beliau meninggal, kita kumpul di rumah beliau. Lalu mulai baru setelah 1 tahun baru kita mau bagi-bagiin baju beliau sebenarnya di awal mulanya saya mau bagiin barang-barangnya mungkin lebih bermanfaat untuk dibagi-bagikan ke orang sekeliling gitu. Lalu kita baru sadar ternyata posisi sertifikat yang harusnya posisi salah satu aset yaitu rumah yang di Cibubur itu ternyata tidak ada sertifikatnya di tempat yang semestinya. Kita kan bertiga ahli waris ya, jadi kita komunikasi, tahu nggak kak gitu, terus tahu nggak kalau yang satunya nggak tahu dan nggak tahu. Ya dari situ kita mulai menyadari bahwa kehilangan sertifikat tersebut. Lalu diduga ada oknum yang menyalahgunakan sertifikat tersebut. Dan yang kita kagetnya lagi setelah kita selidiki secara kekeluargaan, sudah ada kuasa jual kuasa jual atas nama kita bertiga. Akta pernyataan ahli waris. Iya. Dan kita bertiga tuh nggak pernah bikin gitu. Jadi tiba-tiba sudah ada keluar akte kuasa jual dan juga akte ahli waris yang dimana kita bertiga nggak pernah ngurus, kita bertiga nggak pernah buat. Pada saat kita cari tahu lagi keberadaan sertifikat itu di mana, simpang siur, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi ada di salah satu notaris di kabupaten. Iya, diduga. Karena ada tanda terima. Ada tanda terimanya ya. Malah kondisinya itu sudah ada di notaris di Cibinong. Kita kan minta dong, kita bilang ada apa nih sertifikat. Kita minta secara baik-baik dari 1 bulan yang lalu tidak ditanggapi dengan positif, dengan alasan yang menurut kita tidak profesional. Dan yang kedua yang kita bingung adalah kenapa ahli waris tidak mengetahui sertifikat itu sudah ada di notaris. Dan hari ini saya juga mempertanyakan apa status sertifikat itu, apakah sudah dijual beli ataukah digadaikan oleh siapa atau disalahgunakan untuk hal lainnya gitu. Jadi sedih sih sebenarnya Ditya, harusnya 1 tahun almarhumah ya kita anak-anaknya aja tidak memikirkan hal itu, tapi kok ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan. Yang aku pikirin pribadi sih melapor ke sini, makanya pelapornya adalah kakak aku. Yang aku pikirin aku aja seorang public figure yang maksudnya sebenarnya kan kemungkinan teman-teman dekat sama teman-teman pers semua aja bisa diberlakukan seperti ini. Kepikiran gitu gimana kalau seandainya orang yang bukan seorang public figure jangan sampai mengalami apa yang kita alami gitu. Kita aja yang kita bilang kita paham hukum, kita mengerti hukum gitu. Ada mafia atau ada oknum-oknum yang berani melakukan ini semua gitu. Bahkan ya kita minta tolong Bapak Kepolisian juga untuk menyelidiki, jangan sampai ternyata banyak korban-korban yang lain juga. Sudah banyak atau akan ada lagi korban-korban yang lain. Jadi sebenarnya kita ngelaporin di sini tujuannya adalah banyak juga ya teman-teman artis juga ini terlibat adanya mafia tanah. Iya, kita juga khawatir aja sih, khawatir
banyak teman-teman artis juga kan yang sama ngalamin hal yang sama. Kalau teman-teman artis aja banyak yang ngalamin, gimana yang di luar sana gitu. Biar ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga, baik juga semua institusi juga gitu ya lebih bisa memperhatikan, karena ada oknum-oknum yang memang berani sekali gitu. Saya kaget sih pada saat saya datangin salah satu notaris yang sudah mengeluarkan akte kuasa jual, lalu beliau membuat pernyataan akte itu bahwa dia berhadapan langsung dengan kita bertiga, yang dimana kita kenal sama mereka aja nggak pernah gitu. Jadi oknum-oknum notaris itu yang saya ingin ditindaklanjuti lebih tegas lagi. Apalagi kita ahli waris sah saja dia tidak mau mengembalikan sertifikat atau menunjukkan lah minimal ya, menunjukkan etikat baiknya gitu. Ini jadi hari ini saya benar-benar nggak tahu sertifikat itu ada di mana. Tapi sebelum membuat LP kakak sudah cuma menghubungi hampir 1 bulan ini kita sudah secara tidak ada etikat tadi yang sudah kita peringatkan 1, 2, sampai 3 tidak dipublis ya. Jadi ya kan balik lagi, kalau saya pribadi pasti kalau sama Habib kan pasti kita pakai dulu yang namanya tabayun. Kita tanya baik-baik, mana sertifikat, siapa yang mengeluarkan, kemana, untuk apa, kok bisa. Kita kan dengan adanya kita hari ini tahu ada puasa segala macam, pasti kita membuka cara yang musyawarah. Kita memberikan kesempatan, oh katanya saya ingat sekali dari tanggal 12 katanya undur tanggal 18 atau berapa saya lupa waktu itu, undur 3 hari oke. Undur lagi 5 hari oke. Undur lagi sampai 1 bulan, dan terpaksa dilakukan karena pemblokiran sertifikat itu kan cuma bisa 1 bulan. Sedangkan untuk diblokir secara permanen harus ada surat LP. Dan itu dari pihak penyidik yang harus melakukan. Makanya terpaksa kita lakukan, memang karena terdesak oleh keadaan dan tidak ada etikat baik. Dan saya berharap mudah-mudahan ini nggak terjadi ke masyarakat lainnya, karena kasus mafia tanah ini udah merajalela banget gitu. Apalagi pas aku posting di medsos, banyak juga yang korban-korban. Jadi biar semua orang berani speak up gitu kan. Kita matiin 2 mafia, mungkin berapa ratus orang yang terselamatkan, itu aja sih. Nah, tapi terduga pelaku ini orang terdekat teteh atau seperti apa teh? Ada orang kepercayaan. Oknum itu sendiri siapa, Pak? Oknum itu sendiri siapa? Itu dia, makanya kita mau bikin laporan tujuannya biar titik terangnya jelas siapa yang menjadi oknum. Yang jelas bukan kita bersaudara ya, kita bertiga bersaudara. Alhamdulillah kita sangat solid. Alhamdulillah kita juga tidak memikirkan warisan sama sekali. Kalau kita mikirin mungkin dari sebulan 2 bulan almarhumah pergi sudah kita urusin gitu. Mungkin kita juga terlalu santai ya, karena kita juga berduka dan juga punya kesibukan masing-masing. Berarti yang mau dilaporkan sini siapa? Oknumnya siapa? Ada beberapa orang, banyak ya ternyata terkait ya. Karena notarisnya aja, oknum notarisnya ada 2 yang akan dilaporkan. Dari yang membantu untuk membantunya itu ternyata ada 5 orang gitu. Jadi banyak sekali yang, makanya saya berani bilang ini seperti mafia tanah, karena seperti sudah profesional sekali melakukan ini gitu. Jadi makanya ada nama-namanya yang sudah kita kantongin gitu. Makanya kita masuk ke dalam dulu, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Alhamdulillah lancar, diterima, dan juga sudah memenuhi unsur-unsur ternyata, unsur-unsur pidana sehingga bisa dilaporkan dengan pasal pidana gitu. Jadi langsung ditindaklanjuti, ya mudah-mudahan cepat ketemu titik terangnya gitu ya. Nanti berapa oknum teh yang dilaporkan? saat ini 6. Terdiri dari siapa aja sih oknumnya? 7. Siapa ada aja? 7. Siapa aja kak? Kemudian akan bertambah nanti sepanjang perjalanan. Akan bertambah terus kan, ikut proseduralnya aja. Siapa-siapanya nanti pada saat BAP biar lebih jelas, karena
biar nanti pihak kepolisian juga kan nanti yang bakal menjelaskan juga gitu. Jadi kalau kita lebih ke ya udah, kita udah istilahnya udah lapor, udah curhat, diterima dan memenuhi pasal, ya kita lanjut jalur hukumnya. Teteh kan ini kan apa namanya, sertifikatnya kan bukan oknum. Apakah ibu teteh waktu masih hidup mempercayai itu atau seperti apa? Sebenarnya gimana dia? Sebenarnya kan memang almarhumah kan selalu meletakkan itu di dalam berangkas. Kita anak-anaknya pun dikasih tahu ya password berangkas dan lain sebagainya. Dan beliau juga mempercayakan orang juga, sangat mempercayakan orang lain ya. Ya salah satu orang kepercayaan beliau juga, berarti yang juga bisanya larinya sertifikat itu dari tempatnya gitu. Tapi Mbak, ini ada kong kali kong dengan notaris juga nggak sih Mbak? Ya oknum ya, pasti ada dua oknum notaris yang diduga juga ikut serta membantu. Juga ada beberapa oknum mafia tanah lainnya yang diduga juga mafia tanah bekerja sama yang bermain yang mengarahkan ini semua. Kakak tadi sertakan bukti-bukti apa sih Kak? Bukti-buktinya banyak sekali. Tadi yang kita lampirkan salah satunya diantaranya adalah keterangan ahli waris yang salah digunakan, akte autentik ahli waris yang salah digunakan. Yang kedua akte kuasa jual beli palsu karena kita tidak pernah hadir. Lalu juga ada bukti juga penerimaan dari oknum notaris yang diduga juga menerima sertifikat tersebut gitu. Menguasai sertifikat tersebut. Ya, jadi kayak gitu. Jadi lengkap sih bukti-buktinya, bahkan komunikasi kita juga terkait dengan oknum-oknum tersebut juga kita lampirkan pasti nanti di saat BAP ya. Nanti kita tinggal nunggu jadwal BAP. Kemungkinan kalau segera ya, kita berusaha ya, tergantung Bapak Kepolisian, mudah-mudahan segera. Pasal berapa? Yang sudah pasti 266 ya. OAB dan 285. 385. 385. 8 tidak bergerak ya. Ya. Kakak dan abang boleh boleh tahu asetnya tuh senilai berapa sih Kak? Kalau tahun boleh Sebenarnya tahu. untungnya baru salah satu aset almarhumah gitu kan, yang memang kejadian ya, salah satu rumah yang di Cibubur kurang lebih nilai asetnya 10 miliar. Rumah tinggal almarhumah gitu. Jadi sejauh itu ya kurang lebih segitu. Mbak, ada indikasi kepala desa juga ikut terlibat ya? Belum tahu, makanya kita melaporkan biar kita ketemu titik terang sebenarnya siapa yang sebenarnya. Jangan kita menduga-duga aja, tetapi benar-benar kita ketika udah tahu oknumnya siapa enak gitu, sehingga kita bisa juga warning ke masyarakat, jangan sampai seandainya membuat di oknum notaris itu, atau jangan sampai ketipu dengan oknum mafia tanah tersebut. Saya juga akan memviralkan oknum notaris, oknum-oknum mafia tanah di media sosial, tujuannya biar tidak ada korban berikutnya. Jadi tujuannya juga kita melaporkan LP, ingin membuat LP, kita mau jelas siapa oknum-oknumnya. Setelah itu saya pengen viralkan karena saya nggak mau ada korban-korban berikutnya. Tadi saya sempat bilang ada yang membantu, yaitu orang kepercayaan Ahok. Inisialnya apa dan berapa tahun dia bekerja? Belum. Nanti pada saat BAP, makanya saya bilang pada saat BAP akan lebih lengkap karena sekarang kalau kita salah sebut ya UU ITE kan jelas gitu, makanya saya juga nggak mau ceroboh. Makanya nanti kalau itu kan yang jelas juga pihak kepolisian akan menjelaskan. Kalau kita pribadi di sini hanya ingin menegakkan hak-hak kita sebagai ahli waris dan juga agar tidak ada yang namanya juga mafia tanah dan korban-korban berikutnya. Karena ini yang saya bilang, kita yang kakak saya seorang lawyer yang paham hukum saja berani mereka melakukan ini. Saya seorang public figure yang mungkin teman-teman persnya enak, saya tinggal minta tolong gitu, itu aja mereka berani. Yang saya khawatir bagaimana orang yang awam hukum, bagaimana orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya khawatir sekali bakal terjadi ke pihak-pihak yang lain gitu. Dengan adanya kita speak up, biar jangan ada korban selanjutnya. Makanya saya pasti akan viralkan ketika pihak kepolisian sudah menemukan siapa tersangkanya atau terdakwanya. Saya pasti akan memviralkan biar nggak ada korban-korban berikut. Dukungan Habib gimana sih Kak untuk masalah ini sendiri? Kalau Habib dari awal sebenarnya memang nasihatnya sama kita bertiga nih, kita kuat sama Habib kayaknya ya. Secara baik-baik aja dulu. Habib selalu bilang pertama tuh pas mama meninggal, ingat ya, waris disegerakan. Meskipun kalau anak-anaknya tidak mau mengambil warisnya, bisa disedekahkan atas nama orang tuanya gitu. Habib udah menasihati kita gitu. Cuman kita memang berduka sekali, kaget sekali ya, itu ya kepergiannya mendadak dan punya kesibukan masing-masing. Jadi memang kita bertiga juga
terlalu santai ya, terlalu santai, kita nggak bikin apa-apa sama sekali karena kita mikirnya udahlah rumah beliau juga buat kenangan kita dulu sementara waktu, buat kita kalau rindu kita masih bisa main ke sana. Beberapa rumahnya juga kita biarin aja, beberapa aset-aset almarhumah juga kita nggak urus sama sekali gitu, sehingga ada yang lebih rajin mengurusnya. Makanya yang saya bilang ya kelalaian kita juga, tapi harusnya kan kalau oknum tidak menyalahgunakan ini kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu. Karena sertifikatnya udah balik nama atas nama oknum apa seperti apa Pak? Nah itu akan diselidiki ya, makanya saya bikin laporan tujuannya itu. Berarti ini asal lapornya dengan pemalsuannya apa sertifikat atau pemilik hak waris atau apa? Pemalsuannya pembuatan akte otentik yang mana bunyinya sebagai kuasa menjual dari para ahli waris, yang dimana kami sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah memberi kuasa tersebut. Apalagi tidak pernah mendatangi notaris tersebut gitu ya, bertemu, kenal juga enggak. Itu sih ya, makanya saya agak kaget karena oknum notaris ini terlalu berani gitu, terlalu berani, tidak bertemu tatap wajah. Dia bikin suara pernyataan, dengan ini saya bertatapan secara langsung dengan berhadapan secara langsung dengan kakak-kakak saya dan mengeluarkan akte jual tersebut yang katanya diduga juga bahwa cuman di request surat tersebut by telepon. Itu makanya saya bilang wow, kalau oknum notaris tersebut tidak menjalankan SOP kan akan banyak korban-korban yang lain gitu. Nah, itu aja. Sementara rumah itu udah keadaan kosong apa gimana? Rumah itu sekarang akhirnya ditempati oleh salah satu keluarga kita juga. Kakak saya juga cek kontrol juga gitu ya. Memang tadinya kakak saya nggak ada yang tinggal di situ gitu. Memang ya sekarang diperhatiin akhirnya. Tapi kan itu sertifikatnya kan udah diganti atas nama orang. Belum. Kita belum tahu. Makanya nanti kan pada saat BAP kita akan melengkapi semua bukti-bukti tambahan dan lain sebagainya biar lebih cepat dan mempermudah pihak kepolisian untuk proses.